Kami percaya Tuhan, hari-hari ini ada hari kemenangan, hari keluputan, hari anugerah, hari terobosan yang membawa kami semuanya menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Yesua dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Silakan duduk. Saudara, hari-hari ini sebenarnya dunia semakin parah, saudara. Saudara, kalau saudara tahu, saya bulan April, saudara ya, ke Amerika. Saudara, orang-orang sampai takut menyekolahkan anaknya ke sekolah, saudara. Mereka lebih banyak anak-anak Tuhan membawa anak-anaknya homeschooling. Kenapa? Karena di sekolah diajarin, saudara, untuk jadi, maaf kata ya, transgender atau banci, saudara. Saudara, mereka ditanya begini. Jadi laki perempuan, saudara, anak-anak di sana ditanya begini, kamu mau jenis kelamin apa? Saudara coba bisa bayangin ya. Kalau kita kan di Indonesia jenis kelamin lahir ya udah kelihatan. Maaf kata, yang tidak punya burung ya berarti perempuan, kan gampang ya. Saudara, di sana enggak ditanya, saudara. Jadi kalau perempuan tapi dia bilang begini, saya pengen jadi laki, dikasih obat, dikasih uang buat operasi. Saudara bisa bayangin. Terus kemudian ada satu hari, namanya hari saudara toleransi. Nah, hari toleransi semua orang harus berubah. Jadi kalau yang perempuan suruh pakai baju laki, yang laki suruh pakai baju perempuan. Saudara kemudian pura-pura jadi agama lain. Jadi kalau saudara Kristen, saudara kan hari itu pura-pura jadi agama Islam. Ya, dan sepertinya supaya katanya saling toleransi. Saudara, karena itu orang-orang sampai berkata, wah bahaya sekali. Sudah sangat mengerikan. Seperti yang saya bilang di Thailand, saudara, jenis kelamin ada 16. 16 saudara. Saudara pasti bingung ya, apa aja, saya juga bingung. Jadi ada yang laki jadi perempuan 1, perempuan jadi laki 2. Saudara ya, kemudian laki yang saudara keperempuanan tetapi tidak ganti kelamin, lain lagi. Saudara, namanya macam-macam. Saudara, 16 jenisnya. Saudara bayangkan, saudara, dunia ini sedang rusak. Tapi itu sesuai dengan kata Alkitab, bahwa ada yang namanya kuda putih, meterai pertama. Dan kuda putih itu penyesatan. Saudara, dan itu membuat orang ngawur. Semuanya jadi kacau karena disesatkan. Saudara, karena itu Tuhan suruh kita menggemakkan 7 guru. Ya, nah saya berdoa nanti saudara yang punya YouTube, anak-anak muda, saudara buka. Tulisannya memang pakai bahasa Inggris. Ya, 7 Divine Thunders. Thunders itu guru. Saudara, tetapi kalau nanti saya akan post saya minta Ibu Lina sama Bapak, saudara ya, post di grup. Saudara tinggal pencet supaya bisa nyala. Tuhan maunya apa? Setiap hari dipasang 1 kali selama bulan Juli. Nanti total ada 7. Saudara, dan setiap kali saudara dengarkan, saudara bahasa roh. Atau saudara berkata dalam nama Yesus, berhenti penyesatan. Tidak ada lagi yang kacau, tidak ada lagi kerusuhan, apa ajalah yang saudara rasa saudara mau tahan. Ya, saudara bilang tidak ada bencana, tidak ada gempa bumi. Waktu itu Malang sempat gempa bumi, betul kan? Saudara bilang tidak ada gempa bumi. Nah, saudara, pada waktu saudara pasang, saudara berdoa. Ya, mungkin saudara bilang, Bu, sayang pulsanya, pergi ke tempat yang gratis internet. Nah, ya, mal-mal, saudara pasang sebentar. Saudara pasang yang keras sembari berdoa. Karena ini akan menentukan apa yang akan terjadi. Saudara, sampai presiden kita aja, Jokowi bilang begini, saya sudah beli 2 juta ton beras. Karena diprediksi akan ada kelaparan.
dan gagal panen. Saudara, sampai Jokowi aja takut. Saudara, kalau saudara tahu kemarin, saudara, Tuhan bilang begini, selama bulan Juli aktifkan guru ini. Saudara, persis 1 Juli, saudara, di Jogja gempa 6,4 skala Richter. Sini kerasa. Nah, coba. Saudara, karena itu kita tidak bisa buat apa-apa selain menahan. Selain mereduksi. Karena anak-anak Tuhan diberi kuasa untuk mereduksi. Jadi ini pesan Tuhan. Semua harus dibuka dan dinyalakan sehari 1 kali. Sekarang sudah ada 2. Berarti setiap hari buka, pagi buka yang lain, sore buka yang lain. Nanti kalau ada 7 ya buka aja. Saudara ya, pagi, siang, sore. Nah, saudara ya, buka. Sampai selama bulan Juli. Saudara gemakan. Dan saudara pada saat saudara buka, saudara berdoa. Itu akan menahan kerusuhan, bencana, kelaparan, saudara penyesatan, saudara kematian, penyakit, COVID dan sebagainya. Saya berdoa tidak ada satupun di sini yang tidak melakukan. Tetapi kita semua jadi orang yang aktif melakukan. Amin. Karena setiap yang kita lakukan dengan setia, ada upah, saudara. Ada upah untuk setiap kita. Nah, sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan, saudara ya. Saudara, hari ini judulnya adalah karakter ilahi. Saya berdoa setiap kita akan menerima karakter ilahi. Dan saudara jadi orang-orang yang ajaib di dalam Tuhan. Saudara, yang pertama kita tahu ya ceritanya. Saudara, saya ya oke, terima kasih. Saudara, saya minta 1 orang untuk membacakan ayatnya ya. Yang di situ aja sudah disingkat. Saudara, yang pertama kalau saudara punya karakter ilahi adalah orang yang menangkap kebutuhan. Dan langsung menabur benih. Apa yang ada padamu. Tuhan tidak nyari benih yang tidak ada padamu. Tuhan cari yang ada padamu. Mari tolong. Salah satu, nah ya, bacakan Yohanes 6. Ada mic-nya mungkin supaya kedengeran. Yang sebelah sini mungkin tidak kedengeran. Ganti-ganti ya, jangan Pak Winoto terus ya. Yohanes 6 ayat 9 sampai 11. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Kemudian demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara pasti tahu ceritanya tentang 5 roti 2 ikan. Saudara, 5.000 laki-laki. Tapi di mana-mana perempuan lebih banyak. Kayak di tempat ini juga perempuannya lebih banyak. Jadi kalau 5.000 laki-laki tambah 5.000 perempuan, saudara pasti lebih daripada 10.000. Nah, saudara dibilang begini, cariin makan. Tuhan bilang buat mereka. Muridnya protes semua, mahal. Carinya di mana? Nanti ya bayarnya bagaimana? Tetapi ada Andreas yang berkata, ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudara tahu itu 5 jelai, itu artinya roti orang miskin. Ikannya itu ikan kecil-kecil. Kalau di Israel mereka nangkap ikan yang gede dijual. Ikan yang kecil-kecil dimasukin di di ember supaya orang miskin boleh ngambil, supaya tidak ada yang kelaparan. Nah, orang tuanya anak ini ngambil dari ember itu dan kemudian dibawain ke anak ini 2. Saudara bisa bayangkan, ya, tidak ada artinya. Tetapi pada waktu itu diserahkan ke Yesus, itu tiba-tiba menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, di Alkitab selalu bilang, Yesus gak minta yang gak ada dari kamu. Tapi Yesus minta yang ada padamu.
Saudara, banyak dari kita mungkin bilang begini, Bu, saya ini bisa apa? Bisa banyak. Apa yang ada padamu? Ya. Saudara, ada seorang di tempat saya, dia itu miskin sekali. Tapi dia bilang begini, Tuhan, buat saya ini jadi berkat. Saya pengen sekali jadi berkat. Saudara, dan hari itu Tuhan bilang begini, kamu ke pasar. Dan kemudian kamu lihat semua barang yang dibuang. Ya, saudara, dan Tuhan bilang dengerin aku. Yang aku bilang suruh ambil, kamu ambil. Nah, dia lihat ke pasar. Pertama dia lihat orang yang jual santan. Saudara, nah itunya kan ampasnya kan dibuang. Tuhan bilang ambil. Saudara, dia jalan lagi. Dia pergi ke tempat lewat ke tukang daging. Dia lihat tulang-tulang dibuang. Tuhan bilang ambil. Saudara, kemudian dia jalan lagi. Dia lihat ke saudara ke tempat bawang. Saudara, dia lihat orang pada ngupas bawang. Saudara, mau dibuat bumbu ya, yang kulit luarnya 3 kali gitu kan dibuangin. Saudara, Tuhan bilang ambil. Saudara, singkat cerita, saudara, dia bawa pulang. Dia juga lihat saudara beberapa kacang-kacangan yang sudah merepelin, sudah remek di bawahnya. Tuhan bilang ambil. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang ini semuanya di oven. Setelah di oven Tuhan bilang digerus. Terus dikasih bumbu, digoreng, digrengseng gitu ya. Saudara, dikasih bumbu. Wah, ternyata enak saudara. Saudara, dan Tuhan bilang kasih makan orang pakai itu. Saudara, dia kasih makan orang. Jadi saudara, dia bikin bubur, menado ya. Apa aja yang sisa dikasih itu enak. Saudara, dan orang-orang mulai tanya. Saudara, Tuhan bilang tawarin ke tukang bubur kemana, semua dia tawarin. Saudara, dia jualan setiap hari ratusan kilo sekarang. Saudara, sampai akhirnya orang-orang ini penasaran ini apa. Saudara, dan untuk dia bisa jual lebih lagi, dia mesti ke lab untuk menunjukkan ini makanan sehat. Saudara, pada waktu dibawa ke lab, dia bilang, Pak, ini saya mau supaya Bapak ngecek kandungannya ya, supaya nanti saya bisa cantumkan karena saya mau jualan. Saudara, dan kemudian diperiksa sama lab. Labnya bilang begini, makanan apa ini? Kok sangat banyak vitaminnya? Ya, minyaknya sangat sedikit. Tapi ada yang namanya kalsium. Lawang tulang kok. Ya pasti toh. Itu kan tulang digerus. Pasti isinya kalsium toh. Saudara, dia bilang ini sangat tinggi kalsium. Terus kemudian dia bilang begini, ini ada vitamin E-nya. Ya jelas. Saudara, ampas kelapa. Kelapa itu isinya kan vitamin E. Saudara, itu ampasnya vitamin E. Saudara, dan kemudian orangnya bilang, waduh, ini ada semuanya. Ya banyak sekali yang sehat. Saudara, akhirnya hari ini dia jualan. Orang enggak tahu kalau itu semua barang saudara buangan. Tapi sampai hari ini dia bilang, Bu, saya bisa beli rumah. Saya bisa berkati banyak orang. Saudara, setiap bulan omsetnya dia, omset ya jualan. Saudara, itu 200 jutaan. Saudara bisa bayangin. Ya, saya tidak tahu untung bersihnya berapa. Tapi omsetnya 200 jutaan. Saudara, dan dia bilang, Tuhan berkati saya luar biasa. Sejak saya belajar memberi. Apa yang ada, bukan yang tidak ada. Saudara, hari itu dia miskin. Dia pengen jadi berkat. Dan Tuhan bilang ke pasar. Rumahnya dekat pasar. Ambil semua barang buangan. Saudara, saya berdoa. Coba lihat apa yang ada padamu. Dan mari jadi berkat, saudara. Mari jadi berkat. Saudara, maka saudara akan lihat hidupmu tiba-tiba diangkat Tuhan luar biasa. Ya. Saudara, ada seorang lagi yang lain. Saudara, hari itu dia kena kanker. Saudara bisa bayangin dia kena kanker. Saudara, dan pada waktu dia kena kanker, dia aduh sedih sekali. Dia tidak tahu mesti bagaimana. Tuhan bilang begini, jadi berkat. Justru di tempat rumah sakit kamu ketemu banyak orang yang sakit kanker, doain satu-satu.
Saudara, dia kena kanker, malah Tuhan suruh dia doain satu-satu. Saudara, dia jalan ke sebelahnya, dia bilang saya pasien, tapi saya mau doain. Wah, mereka jadi curhat. Mereka cerita karena sesama pasien kan tahu perasaannya, ketakutannya. Terus doainnya kan bener-bener, enggak kayak kita yang sehat. Kalau kita yang sehat doain yang sakit itu asal-asalan loh saudara ya. Betul kan? Pokoknya cepet gitu toh. Nah tapi kalau yang sakit doain sesama yang sakit, oh nangis-nangisan saudara ya. Karena seperasaan. Saudara nangis sampai aduh Tuhan tolong. Dan ajaibnya semua yang didoain sembuh. Sampai dia bilang gini, loh Tuhan kok semua yang saya doain sembuh? Tuhan bilang iya, karena apa yang ada padamu itu yang kau pakai jadi berkat. Saudara, dan dia sendiri ujungnya tidak usah dikemo. Karena dokter bilang ini ajaib. Ya kamu cuma perlu diinfus, ya itu memang obat kanker, tapi harusnya pakai kemo, pakai segala macam. Ini langsung sudah sembuh. Saudara, sekali lagi dia berkata Tuhan itu cuma bawa saya ke sana supaya saya jadi berkat. Dan yang lebih luar biasa, kalau kita jadi berkat tidak mungkin berkat tidak mengejar kita. Saudara, orang-orang yang didoain sembuh sama dia itu pada ngasih berkat. Wah saya enggak jadi di kemo ini bu, ya dikasih 5 juta 10 juta. Karena kalau kemo kan mahal. Saudara, dia dikasih banyak sekali berkat. Sampai dia dibawa ke Amerika. Buat apa? Doain saudaranya yang sembuh. Bagi Tuhan itu enggak ada yang mustahil. Tapi banyak orang tidak berespon benar. Saudara, kalau saudara mau jadi ilahi, karakternya harus gini. Apapun yang ada padaku harus jadi berkat buat orang lain. Saudara, kalau saudara bisanya cuma melukis, ayo lukis kartu pos kecil-kecil, kirim dengan tulisan-tulisan yang memberkati. Saudara bilang saya ini bisanya ya cuma nari. Ayo nari. Karena apa yang ada padamu jadi berkat yang ajaib. Saudara mungkin tahu salah seorang Indonesia Idol namanya Jemima. Saudara, Jemima itu orang Mahanaim, saudara. Dia anak miskin banget. Hari itu dia bilang begini, Tuhan itu COVID, dia tidak bisa cari kerjaan. Mamahnya tidak ada kerjaan karena COVID. Saudara, dia bilang begini, Tuhan tolongi supaya aku bisa jadi berkat buat mamahku. Aku bisa sekolahin adik-adikku. Tolongi Tuhan. Saudara, tiba-tiba Tuhan bilang ini, kamu punya apa? Suara. Kenapa kamu tidak nyanyi sebagus mungkin? Dan kemudian di-push. Jadi dia nyanyi di Instagram. Saudara, dia ambil penyanyi lain. Terus kemudian digabungin, diduetin sama dia. Diduet-duetin gitu saudara. Dibagusin pokoknya nyanyi, dia rekam masukin. Saudara, dia tidur karena itu kejadian jam 11 malam. Selesai doa. Saudara pagi-pagi bangun. Saudara, dia sudah yang nonton sudah 12.000. Dia sampai kaget yang nonton sudah 12.000. Saudara, dan tiba-tiba dalam semalam itu. Saudara, dia diting-ting, ditelepon, di DM. Sama siapa? Sama saudara jurinya Indonesia Idol. Jadi dia itu tidak pernah daftar. Dia diundang saudara. Saudara, begitu diundang, dimasukin, kalau waktu COVID itu memang rada sengsara. Saudara tidak boleh ketemu orang, dimasukin satu kamar sendirian. Saudara ya, dikasih makan sehari 3 kali tapi tidak boleh kemana-mana. Saudara, dan kemudian saudara setiap kali latihan nyanyi balik lagi ke kamar. Pokoknya seperti itu. Dan singkat cerita dia juara. Hari ini saudara, dia keliling saudara ya. Dia diberkati Tuhan. Dia bisa sekolahkan adiknya. Dia bisa beliin mamanya rumah. Saudara, apa yang ada padamu? Saudara, ini anak WL di tempat kami. Dia miskin banget. Tapi sekali lagi
Dia setia melayani Tuhan. Dia tidak pernah les nyanyi, tidak pernah saudara. Saudara, apa yang ada padamu itu bisa jadi berkat luar biasa. Tapi mulai dengan melayani Tuhan. Dari apa yang ada padamu, itu karakter ilahi. Jangan bilangnya begini terus, mana aku tidak kaya, aku tidak diberkati, mana tidak mungkin, tidak bisa. Nah itu bukan karakter ilahi itu. Karakternya mental pengemis. Tapi sekali lagi cari yang ada padamu. Dan Tuhan akan berkati luar biasa. Mental rohani yang kedua, mari baca Filipi 1 ayat 21. Yuk anak-anak, nah, belajar aktif. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudara, bisa enggak kita mikir hidup ini Kristus? Artinya saudara ini Kristus kecil. Amin. Ayo sekarang anggap kalau saudara Kristus kecil nih ya. Tuhan itu kira-kira bohong enggak? Tuhan kira-kira ngomel-ngomel marah-marah enggak? Terus Tuhan itu kira-kira saudara ya khawatir enggak? Enggak. Coba mulai bayangkan saudara itu Kristus. Karena hidupmu ini Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita tidak tahu kapan mati. Tapi biar hidup kita ini sepanjang saudara ya menjadi berkat. Saudara, suami saya baru meninggal dunia pada waktu Februari saudara. Tapi saya bersyukur bahwa hidupnya benar-benar jadi berkat. Saudara, saya percaya cawannya sudah penuh seperti Pak Daniel. Saudara ya, dan kemudian beliau sudah selesai jadi boleh pulang. Rumahnya sudah jadi. Saudara, hari itu saya pulang pelayanan. Dan saudara ya, saya kaget sekali. Karena suami saya sedang lari tapi terus kemudian jatuh dan mati. Saudara, mungkin buat banyak orang bilang, Bu kenapa seperti itu? Tuhan mau bilang dia terus berlari sampai dalam kekekalan. Dia tidak pernah menjadi lemah. Dia terus kuat dan semakin kuat. Dan dia lari masuk pindah dalam kekekalan. Saudara, karena memang dia seorang atlet. Tapi pada waktu mati, ya saudara, saya kaget. Yang datang ribuan, saudara. Saudara, bunga ribuan. Yang datang ribuan. Saudara, dan orang ini saya tidak pernah kenal ngomong begini. Bu, saya dibiayai Pak Paul. Bu, saya ditolong Pak Paul. Bu, saya dikasih modal jadi saya bisa kerja sama Pak Paul. Bu, saya disekolahi Pak Paul. Saudara, sampai dari mana-mana datang. Saudara, dan semua berkata, Bu, saya ini orang yang ditolong sama Pak Paul. Saudara, kelihatannya suami saya cuma kerja. Dia tidak khotbah seperti saya. Saudara, tapi dia nolong banyak orang. Saudara, yang dia sekolah itu ternyata ratusan, saudara. Saudara, yang dia tolong buat kasih modal, saudara, ratusan. Saudara, ada yang dikasih 5 juta buat jualan soto. Ada yang dikasih saudara ya 2 juta buat jualan madu. Saudara, mereka cerita semuanya. Dan mereka berkata, ya ada beberapa orang datang, itu teman sekerjanya. Saudara, ada teman sekerjanya cerita bilang begini. Hari itu dia lagi capek sekali. Ya, dia bilang dia capek, dia pekerja bawahan. Saudara, pekerja yang kasar, Pak Paul bos yang tinggi. Dia lagi capek sekali keringetan. Saudara, dan dia enggak bawa uang. Saudara, dia lewat di pabriknya. Itu ada, saudara ya, ada toko. Dia lewat toko tapi dia mikir gini, enggak ada uang. Dia keringetan. Jadi dia lihat di toko, cuma lihat-lihat, keluar lagi saudara. Tidak jadi beli. Saudara, dan pas Pak Paul masuk, saudara, dia ngambil saudara roti dan minuman dingin. Terus kemudian dikasih ke orang ini. Orang ini kaget sekali. Saudara, orang ini agama Islam. Tapi pada waktu itu dia bilang begini, kok Bapak bisa tahu? Kalau saya pengen minum dingin sama pengen beli roti tapi tidak punya uang. Terus suami saya jawab dengan guyon, mukamu kelihatan kelaparan katanya ya.
Saudara ya, saudara, dan ini orang Islam. Saudara, dia bilang begini, Bu, hari itu saya cuma bisa nangis. Kok ada ya bos perhatian? Saudara, dia bilang, sejak hari itu saya ini Islam garis keras. Sejak hari itu saya respect sama Pak Paul sebagai orang Kristen. Saudara, hal yang sangat kecil yang kita buat, cuma saudara satu Coca-Cola kecil sama roti kecil bisa merubah orang, saudara. Dari orang garis keras menjadi garis lembut istilahnya. Loh, banyak orang berpikir bahwa hidupnya tidak punya banyak dan dia tidak bisa jadi berkat. Tapi saya mau berkata, coba bayangkan hidup itu harus seperti Kristus. Amin. Kenapa nama kita Kristen? Artinya Kristus kecil. Karena orang lihat Kristus dalam hidup kita. Saudara, lewat hal-hal yang kecil. Saudara, teman-teman Pak Paul ngomong begini. Ya, ada lagi yang berkata, hari itu istrinya ada di rumah sakit. Terus kemudian saudara, suami saya tahu dan suami saya bilang begini, ini bawa aja dulu. Ya, buat kalau butuh-butuh. Dibawain 2 juta, saudara. Saudara, dan orang ini nangis. Dia bilang, walaupun dia ada BPJS, tapi hari itu dia butuh banyak hal. Ada pengeluaran banyak hal. Dan dia tidak nyangka. Saudara, bosnya sangat perhatian. Sekali lagi, nah, ayo biar orang lihat ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Saudara, jangan kayak cucu saya ya. Saudara, kita tuh suka bilang amin, tetapi tidak melakukan. Saudara, saya punya cucu umurnya 1,5 tahun, namanya Elion. Saudara, ini cucu saya ini rada tidak sabaran. Jadi kan dia belum bisa ngomong. Tapi kalau misalnya dia pengen sesuatu, dia ngomong suara gini, pakai kode. Nah, nggak semua orang nangkep yang dia maksud. Kalau dia ndak, orang lama-lama ndak nangkep dia maksud, dia akan teriak, wah, itu saudara ya. Nah, terus saya ini suka pangku dia, terus ngomong begini, Elion harus sabar. Dia jawab, saudara. Dia bisa. Kalau saya bilang dia bilang bar. Terus saya bilang ini, Elion enggak boleh marah-marah. Kalau marah-marah apa? Jelek katanya. Bisa, saudara. Tapi 5 menit kemudian, kalau dia mau sesuatu, enggak ngerti lagi, dia teriak lagi. Saudara ya. Terus kalau udah gitu saya teriak lagi, Elion, dia senyum. Enggak boleh marah-marah katanya, saudara. Tapi orang Kristen banyak yang begitu, betul kan? Kalau dibilangin tahu semua. Saudara jadi seperti Kristus, amin, amin. Ya. Tapi nanti lakuin lagi. Kita tetap marah, kita tetap ngomel, kita tetap pelit, kita tetap khawatir. Terus bedanya kita apa? Sama anak umur 1,5 tahun. Saudara, kalau sudah lihat dia itu lucu banget. Setiap kali bilang gini, Elion, enggak boleh apa? Malah-malah. Ya. Kalau malah-malah apa? Jelek katanya, saudara ya. Tapi 5 menit lagi ya marah lagi, saudara. Saudara, jangan sampai kita ini di hadapan Tuhan. Kristennya Kristen 1 tahun. Tuhan bilang, aduh tingkah lakunya enggak beda sama anak umur 1 tahun. Tidak dengan komitmen, tidak dengan pengertian, tidak dengan cinta, tidak dengan pengabdian. Ingat, hidup adalah Kristus. Dan kalau kita sudah menyelesaikan semuanya, maka mati adalah keuntungan. Saudara, saya percaya, saudara ya, Tuhan memberikan yang terbaik buat Pak Paul. Lucu deh, saudara. Pada waktu itu, saudara, hari itu dia tiba-tiba ajak saya makan berdua. Saudara, kami menikah 35 tahun. Saudara, tetapi sejak saya punya anak,
dan kemudian punya cucu, kami tidak pernah makan berdua, makannya bareng-bareng. Saudara, setiap minggu kami pasti ada acara keluarga. Jadi makan sama anak sama cucu, tapi tidak pernah makan berdua, saudara. Hari itu, pada waktu dia meninggal, siangnya dia tiba-tiba ngajak saya makan. Saudara, dia ngajak saya makan berdua, 2 jam makan berdua. Setelah makan dia bilang begini, saya itu pengen rumah yang gede sekali. Tapi hawanya harus sejuk. Hawanya harus 23 sampai 25 derajat Celcius paling banter. Saya jawab dia, "Nggak ada di dunia," saya bilang. "Ya kamu mau cari di mana? Yang suhunya selamanya 23, 25 ya. Ya kalau di Eropa pun itu cuma kalau musim semi, tapi kalau sudah panas lagi. Nggak ada," saya bilang. Terus dia ketawa-ketawa aja. Terus dia bilang begini, "Saya juga mau rumah yang lapangannya luas. Ya, dan bersih udaranya." Saya senyum lagi, saya bilang nggak ada di dunia. Dia ketawa-ketawa. "Ya pokoknya saya pengen itu." Nggak tahu nanti bagaimana merealisasikannya. Saudara bayangin, dia ngomong begitu malamnya mati. Saudara, dia ngomong begitu tuh jam 3 sore. Kami berpisah jam 4. Jadi dia balik ke kantor karena ada rapat. Saya pelayanan. Saudara, malam dia meninggal dunia. Saudara, waktu saya bilang, "Tuhan, kok pulang?" Tuhan bilang, "Kan dia pengen rumah. Rumahnya sudah jadi." Terus 2 minggu setelah dia meninggal, saya mimpi. Saya mimpi ketemu dia ketawa-ketawa bilang begini, "Nah ini loh rumahku," katanya, saudara ya. Terus dia pamer sama saya, saudara. "Tuh kan aku dapat rumahnya luas, hawanya sejuk, persis kan seperti yang aku ngomong." Jadi saya mau bilang, kalau saudara di dalam Tuhan, saudara dapat yang saudara mau. Amin. Ya, mati adalah keuntungan. Saudara, dia di mimpi itu dia bilang, "Lihat." Dia tunjukin saya, saudara, rumahnya, hawanya yang sejuk, gedenya. Saudara, dia bilang, bahkan lebih dari yang aku bayangkan. Aku cuma pengen, mungkin dia bilang waktu itu, ya kalau bisa sekitar 1000 meter persegi. Ada luas lapangannya dan sebagainya. Sekarang dia di sana punya lebih. Dia bilang lebih, semuanya lebih bagus dari yang pernah saya bayangkan. Saya mau berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah. Oke, yang ketiga. Oke, yuk siapa yang baca? Ayo anak muda. Ayo anak muda, kenapa semuanya pendiam begini? Ya, ayo aktif dan bergerak. Kejadian 25 ayat 31 sampai 33. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Amin. Saudara, saya mau berkata begini, jangan gampang nyalain Esau. Saudara coba bayangkan keadaannya ya. Hari itu Esau 3 hari 3 malam tidak makan. Dia kerja dan berburu. Saudara pulang capek haus, dia lihat adiknya lagi bikin sup enak banget. Saudara, wah mantap banget, sup pakai segala macam. Dia bilang gini, "Yakub bagi dong." Saudara, Yakub bilang, "Jual dulu hak kesulungan." Orang lagi lapar, lagi capek, jadi jawabannya ngawur, betul kan? Ya wes, ambil aja lah, pokoknya yang penting aku makan. Nah, saudara, saya mau ingatkan buat banyak kita. Saudara, seringkali jebakan tidak datang waktu kita baik-baik, tidak datang waktu kita kuat, tidak datang pada waktu kita sehat, tapi jebakan datang pada waktu kita capek, lemah,
seperti Esau. Berapa banyak tiba-tiba kepepet. Datanglah pinjol. Ya, pinjem uang aja, gampang online. Saudara tahu pinjem online itu mengerikan. Saudara per hari loh bunganya. Bunganya tidak per tahun. Kalau saudara pinjam di bank, saudara setahun 12%. Saudara kalau pinjol itu per hari saudara 1%. Kelihatannya saudara bilang ya, per hari 1%. Cuma 1%. Loh, saudara sebulan sudah 30%, betul? Sebulan 30%, betul? Saudara 2 bulan sudah berapa? 60%. Tapi orang ngelihatnya apa? 1%-nya. Padahal kalau pinjam di bank 12 bulan, artinya setahun cuma 12%. Saudara. Tapi inilah jebakan. Tapi berapa banyak juga jebakan itu datang. Misalnya ini anak muda. Saudara lagi kesepian. Tiba-tiba ada yang bilang gini, yuk pacaran. Itu jebakan. Saudara mungkin di sini ada ibu-ibu. Saudara ya. Yang saudara ini, saudara ya lagi merasa butuh uang, kesepian. Tiba-tiba begini, yuk arisan. Taruh uang. Ya, tahunya uangnya dilariin. Saudara jebakan itu bisa ada di mana saja. Saudara bapak-bapak mungkin. Tiba-tiba ada orang yang bilang, ya yuk makan. Dan tiba-tiba jatuh dalam perzinahan. Yang lebih ngeri lagi, saya punya seorang yang saya doakan dan sedang dilayani. Saudara ini bapak-bapak tidak ada apa-apa saudara. Dia lagi nganggur jalan-jalan ditepuk orang. Saudara tahu ditepuk? Dihipnotis. Ya, digundam ditepuk gitu. Bam. Saudara uangnya 500 juta dikasih. Saudara mungkin bilang, kenapa bisa? Nah ini, kalau anak Tuhan dalamnya kosong, saudara bisa kena. Tapi kalau saudara anak Tuhan, dalamnya penuh. Saudara penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan bahasa roh. Saudara setiap kali deklarasi, tidak bisa kena. Saudara hari itu, AL, anaknya Pak Samuel, ponakan saya, baru usia 15 tahun. Kami jalan-jalan di Mall Anggrek. Saudara 15 tahun pergi sama saya jalan-jalan di Mall Anggrek. Dia bilang begini, kan dia panggil saya Mami. Mami ke WC dulu ya. Kok enggak balik-balik. Jadi kami susulin. Pada waktu susulin dia lagi dikerumunin banyak orang, kami datang. Saudara rupanya daripada waktu jalan dari tempat saya ke saudara ya, ke WC itu digebrak orang. Saudara dia dipukul gini, dek gitu. Tapi karena di dalam penuh, waktu dipukul keluarnya bahasa roh. Orangnya geblak saudara. Orangnya geblak. Waktu orang yang geblak bingung. Satpam datang, ternyata di tempat itu sudah lebih dari 5 orang kena hipnotis. Setelah karena dekat situ ada ATM. Mereka habis itu ke ATM. Nanti kalau sudah sejam teriak-teriak kaget sadar. Tapi kali ini yang hipnotis yang geblak saudara. Loh kenapa? Dalamnya. Saudara hari itu saya didatangin satu orang. Saudara dan orang ini bawa keris bilang begini. Saya mau bunuh ibu. Saya dukun, saya sudah bunuh 6 orang. Saya harus bunuh 1 lagi. Dan ini harus orang Kristen. Supaya ilmu saya lengkap. Kalau ilmu saya lengkap, saya bisa terbang. Saya bisa ngambil uang di tanah, di mana-mana dengan gampang. Saudara dan saya bilang sama dia, Bapak duduk, mari kita berdoa. Saudara saya aja doa. Saudara 6 orang mati. Saudara itu ada haji,
ada tentara, ada orang kaya, dan dia tidak bisa ketangkep. Karena saudara dia bisa punya ilmu ngilang, orang tidak kelihatan. Saudara, tapi hari itu saya bilang, ayo bawa berdoa. Saudara, dan saya ajak doa, dia nangis kejer. Dia diserbu roh Allah. Saudara, dia gemetar. Saudara, dan kemudian dia serahkan goloknya ke saya. Dan dia minta dibaptis. Sekali lagi, di dalammu itu menentukan. Apakah ada kuasa Tuhan? Atau di dalammu isinya apa? Khawatir. Ngomongin orang, marah-marah. Saudara, yang tahu siapa? Engkau. Di dalammu ini isinya apa? Saudara, ada banyak orang bilang begini sama saya, Bu, orang Kristen kenapa bisa kena santet? Loh, yang di dalam isinya apa? Kalau di dalam dia dendam, ayatnya bilang kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak bisa diampuni. Bisa kena. Saudara, kalau yang di dalam isinya perzinahan, bisa kena. Saudara, jadi yang di dalam ini apa isinya? Itu yang menentukan. Saudara, mari menjadi saudara orang yang siap sedia dalam segala keadaan. Jangan jadi seperti Esau yang pada waktu saudara kepepet, panas, lapar, tidak mikir panjang, melakukan tindakan-tindakan bodoh. Jadi anak Tuhan, jangan sampai kita melakukan tindakan bodoh. Saya berdoa supaya setiap saudara, setiap hari ini yang di dalam isinya pujian. Ketika saudara ditekan, ada masalah, terus nyembah. Pasti ada jalan keluar. Kita punya Allah yang ajaib. Saya suka dengan istilah ya hari-hari ini, saya suka dengan istilah gini. Let God be God. Saudara, artinya gini, biarkan Tuhan jadi Tuhan. Banyak orang itu sebenarnya bilang kita punya Tuhan Yesus. Tapi kita selalu bilang gini, tapi kan Tuhan mungkin tidak perhatian sama kita. Tuhan mungkin tidak bisa nolong yang ini. Rasanya kalau ini terlalu susah buat Tuhan. Nah, itu namanya kita tidak membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Tetapi kita membatasi Tuhan. Ya, let God be God. Artinya biarkan dia jadi Tuhan. Tuhan yang mendemonstrasikan kebesarannya. Tuhan yang membuktikan kealahannya. Tuhan yang melakukan keajaiban. Tuhan yang membuat kita bengong dan berkata, wow, Tuhan ajaib. Ya, let God be God. Amin. Ya, mari kita teruskan. Saudara, sekarang yang keempat. Yuk. Saudara, yuk, terima kasih, pinter, baca yang keras. Kejadian 1 Samuel 22. 1 Keempat. Samuel 22 ayat 1 sampai 2. Lalu Daud melarikan diri ke Goa Adulam. Di situ saudara-saudaranya dan anak-anak dan sanak keluarganya segera menggabungkan diri dengan dia. Kemudian orang-orang lain mulai berdatangan, yaitu orang-orang yang terlibat dalam bermacam-macam persoalan, misal hutang piutang atau orang-orang yang sakit hati, sehingga terhimpunlah orang sekitar 400 orang di bawah pemimpinan Daud. Amin. Ya, karena memang disingkat supaya padat. Saudara seringkali bilang begini ya. Wah, saya tidak cocok sama si A. Tidak cocok sama si B. Wah, orang itu soalnya jahat sama saya. Keterlaluan. Tapi saya mau bilang, Daud itu kumpulannya, liatin. Ada sing utang, ada sing sakit hati, ada yang lari, ada penjahat. Betul? Terus saya kumpul sama Yesus, lihat. Ada pejinah, ada pemungut cukai, ada orang goblok, ada orang pintar, betul kan?
Artinya apa? Artinya kalau saudara mau punya karakter ilahi, jangan biarkan orang lain mempengaruhi kita. Tapi kita jadi garam dan terang dunia. Amin. Sekali lagi, sekitar hidup kita itu akan ada banyak orang. Pasti ada bongkar dan pasang. Saudara, tetapi banyak orang tuh ngeluh terus dengan yang sekitarnya. Bilang, waduh suami saya jahat, aduh istri saya jelek, aduh anak saya nakal. Saudara, artinya saudara tidak bisa lulus jadi Daud. Tapi kalau saudara berani berkata apapun yang ada di dekat saya akan menjadi berkat buat saya. Amin. Apapun yang di dekat saya, ya, itu akan menjadi alat untuk menyempurnakan kita. Amin. Saudara, saya ini bersyukur, saudara ya. Saya suka guyon sama pendeta lain. Karena pendeta lain itu ya kalau sekarang suka bilang begini sama saya. Gak apa-apa kok, terima kasih, kasih air hangat, terima kasih. Ya saya lagi sedikit serak. Tapi nanti takut ngelorok saya, takut turun. Iya ininya soalnya. Ya kursi aja, di kursi aja. Saudara, banyak pendeta itu ngomongnya begini sama saya. Wah Bu Iin itu enak ya. Punya pemain musik banyak. Bu Iin itu enak ya, orangnya hebat-hebat anak buahnya. Bu Iin itu enak ya, anaknya jago-jago. Semuanya tersedia. Saudara, saya suka bilang, kamu enggak tahu sih apa yang ada di sekitarmu dan kamu tidak pernah memanfaatkan. Saudara, pada waktu orang-orang di tempat saya itu masuk, saudara mereka itu rata-rata ya, saudara pencuri, pembunuh, pezina, saudara. Saudara hampir tidak ada yang benar, saudara. Saudara Kak Leo yang sekarang wah jadi WL, jadi pendeta, keliling dunia, jadi pengarang lagu, itu orang Malang asli kan. Saudara rambutnya datang ke saya segini loh saudara, sepinggang. Pakai anting loh saudara. Saudara pecandu narkoba dan ikut gereja setan. Saudara datang ke saya tidak kayak sekarang diurapi ganteng dan mimpin pujian ya. Saudara masih ngerokok dan masih main perempuan. Tapi buat saya orang-orang itu adalah orang yang harus saya layani. Dia akan memeriksa, mengoreksi, menajamkan saya. Sampai saya jadi. Saudara kemudian masuk lagi yang sekarang jadi AB saya. Atau armor bearer atau asisten saya namanya Ibu Ruth. Saudara kapan-kapan saudara boleh panggil. Kalau saudara kalau saudara berani keras dan tegas. Saudara berani diarahkan jadi pasukan. Saudara boleh panggil dia. Karena di tempat di mana yang dididik sama dia hampir semua jadi. Saudara ya, kalau saudara rutin panggil dia, saya yakin kok saudara di sini akan ada pemain musik komplit saudara ya. Dan saudara akan bergerak dan tumbuh jadi besar. Saudara dia pegang di Manado dan Manado jadi besar sekali. 10.000 lebih jemaatnya. Saudara dia pegang GGB Semarang. Saudara dan GGB Semarang jadi ahli buat bikin KKR di mana-mana. Setiap KKR 3.000, 5.000, 7.000 saudara. Saudara jadi kalau saudara berani dididik dengan keras sama dia akan jadi. Tapi hari itu waktu datang ke saya jangan pikir seperti sekarang. Saudara waktu datang dia buat masalah. Saudara bayangkan hari itu saudara ya, kalau berkelahi dia perempuan ya. Kalau berkelahi bawa pisau saudara. Saudara kemudian saudara ya suaminya sendiri loh dilempar pisau saudara. Wah mengerikan sekali saudara. Sampai mamahnya aja bilang begini. Kalau ada yang bisa menjinakkan dia ya. Wah orang itu sudahlah dia bilang. Hebat katanya. Karena tidak ada yang bisa menjinakkan dia. Sekali lagi. Tapi orang-orang seperti itu. Tidak berarti saudara sumber masalah. Tapi menurut saya itu adalah mutiara atau permata yang belum diasah.
Dan persoalannya apakah saudara mau mengasah mereka? Apakah saudara mau mendidik mereka? Saudara, waktu itu ya saya sama Ibu Ruth, saya tuh ngajarin dia sampai soal senyum aja saya ajarin. Karena saudara dia itu senyum aja enggak pernah. Saudara, hari itu saya disetirin dia. Kemudian saudara, tukang parkir tuh cuma ngomong begini. Mbak, ya ketok-ketok jendelanya. Dia sudah buka, dia maki-maki. Apa? Ketok-ketok jendela saya. Sampai saya bilang, Ruth. Ya, dia cuma ketok, dengerin dulu. Terus begitu tukang parkirnya, dia diem, tukang parkirnya bilang, Mbak, tolong parkirnya dibenerin. Wah, marah lagi. Sampai saya bilang ini, minta maaf, senyum. Saudara, buat senyum aja enggak bisa. Buat minta maaf aja enggak bisa. Saudara bisa bayangin, separah itu. Ya. Dan hari itu saya cukup marah sama dia. Saya bilang begini, saya itu heran sama kamu. Sudah saya didik 5 tahun. Ya. Bukannya berubah dan jadi baik, masih aja bikin masalah. Saudara mau tahu jawabannya? Bukan bilang gini, ya Bu saya bertobat. Ya, enggak, jawabannya begini. Ibu yang mesti bersyukur sama saya. Kalau enggak ada orang kayak saya, ibu enggak punya tempat latihan. Keterlaluan enggak saudara? Tapi itu kebenaran. Saya menjadi terlatih. Saya menjadi makin hari saudara. Makin sabar, makin tepat, makin banyak berdoa karena orang-orang itu. Saudara, ke tempat saya itu ada pembunuh. Hari itu datang ke tempat saya bagaimana? Bawa golok teriak-teriak di depan rumah saya. Ngomongnya bilang begini, Cina mana yang berani bikin gara-gara di tempat ini? Saya bunuh. Saudara, waktu seperti itu saya doa, Tuhan tak panggilin satpam, tak tangkap aja ini orang. Masukin penjara. Tuhan bilang enggak begitu caranya. Kamu datengin, kamu minta maaf. Loh, saya salah apa? Saya bilang. Tuhan bilang ya begitu caranya. Kamu yang minta maaf. Saudara, saya datangin, saya bilang, Pak saya atas nama semualah Pak. Saya minta maaf. Dia bingung. Dari marah-marah bengong. Kenapa ibu minta maaf? Ya saya minta maaf. Untuk semua yang nyakitin Bapak. Nangis orangnya. Setelah nangis, singkat cerita saya layani. Sampai terima Tuhan Yesus. Sampai akhirnya jadi satpam di tempat saya. Saudara, dan hari ini ya, kami punya banyak orang hebat. Salah satu saudara pemain keyboard saya yang salah satu yang jagoan namanya Tiopan. Saudara itu keluaran daripada penjara. Karena dia umur saudara masih muda 15 tahun. Saudara sudah pakai narkoba, jualan narkoba. Ketangkep polisi. Dihukum 2 tahun. Keluar, orang tuanya tidak sanggup didik dia. Dikasihlah ke tempat kami. Dan kami bilang, kamu belajar keyboard supaya kamu jadi tenang. Supaya kamu jangan pemarah. Saudara, dan hari ini menjadi pemain keyboard yang ajaib sekali. Kami punya satu anak lagi, anak autis. Saudara, jadi kalau sudah diem gitu saudara. Gak ngomong. Saudara, dan kalau digangguin tiba-tiba mukul. Tapi gak ngomong. Saudara, dan kami bilang, kamu belajar keyboard aja. Dan sekarang menjadi pemain keyboard yang sangat teorami. Saudara, persoalannya ada banyak yang ajaib di antara kalian. Tapi seringkali kita ini enggak serius. Ya, menggembalakan dan mengembangkan apa yang ada di antara kita. Saudara, hari ini saya melihat jagoan-jagoan. Saudara, kalau sudah tahu jagoan-jagoan di tempat kami yang jagoan KKR, jagoan main musik, jagoan nyanyi. Itu semua ada titik dalam tanda kutip bekasnya. Bekas narkoba, bekas pelacur, bekas narapidana. Saudara, bekas pemain judi. Tapi selama mereka dikembalakan, selama kita punya kasih,
Selama kita ini mau, saudara, doain, tumpang tangan, ngomel, saudara ya, pelayanan, pelepasan, inner healing, balik lagi ngomel. Pokoknya itu kerjaan saya, saudara. Saudara, dan semua bisa jadi. Dan saya berdoa, Tuhan mau kita semua jadi Daud-Daud. Tuhan butuh Daud-Daud yang perkasa di akhir zaman. Amin. Mulai lihat di sekeliling kita. Dan jadikan mereka semua pasukan Kristus. Saudara, apapun yang kau alami. Ya, saudara mungkin bertemu dengan istri yang cerewet. Saudara itu calon pendoa yang baik. Loh, kalau cerewet itu kan kalau doa bisa panjang lebar kan. Saudara ya. Kalau saudara ketemu suami yang pelit, bagus. Saudara doakan terus, bagi sharing. Karena dia berarti orang yang nyimpen, jadi bendahara yang teliti. Ya, di dalam kerajaan Tuhan. Kalau saudara bilang, oh bu, saya punya tukang bohong. Kalau ngomong meyakinkan, bagus, calon penginjil, saudara. Kalau ngomong meyakinkan pokoknya. Saudara, kalau saudara ketemu bilang, bu yang ini bu, mager, males banget gerak, enggak apa-apa ya. Jadiin dia, saudara ya. Saudara nanti penunggu pintu, kan cuma duduk gitu ya. Saudara, semua bisa dipakai kok. Ya, semua bisa. Asal saudara ya, kita berani dan mau, saudara. Saudara mungkin saudara bilang, bu tapi yang ini. Ya, yang ini preman banget bu, takut semua orang. Bagus, jadiin satpam, saudara ya. Loh saudara, satpam di tempat saya itu bekas pencuri, bekas pembunuh, bekas narapidana. Karena itu sekolah saya aman. Loh semuanya ditakutin kok saudara. Satpamnya jago-jago saudara ya. Mau nyuri gimana, orang dia bekas pencuri. Dia tahu banget celah-celahnya, saudara ya. Saudara, orang gak bisa nyuri. Saudara, nah jadi kalau kita ini mau, kita akan melihat keajaiban. Tapi apakah kita ini mengeluh atau kita berkata terima kasih Tuhan buat apapun yang ada di sekitarku. Karena mereka akan menjadi teamwork. Ya, jadi orang-orang yang dipakai, yang diasah, yang saling, saudara ya, melengkapi kita. Yang kelima, yuk. Yang kelima, ayo siapa? Ayo baca. Ayo anak-anak. Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara bayangin kalau saudara ada di bagian Maria ya. Saudara hari itu orang yang mengandung, saudara akan dilempari batu sampai mati kalau tidak ada suaminya. Tetapi saudara, Maria ini cuma bilang begini, "Jadilah kepadaku apa yang kau katakan." Saudara, dalam hidup saya berkali-kali menghadapi kemustahilan. Tapi setiap kali Tuhan menyuruh saudara yang mustahil, maka percayalah, Dia Tuhan yang turun campur tangan. Dan Dia yang menjamin, melindungi, dan menyelesaikan bagi kita. Amin. Saudara, waktu Tuhan bilang sama saya, bikin di Monas buat 1 juta orang. Waduh, itu mustahil. Tapi sekali lagi Dia mengerjakan buat saya. Saya sudah berapa kali cerita, tidak ada uang. Tapi semua makanan terus nyumber, tidak pernah habis. Saudara, saya melihat yang ajaib. Saya baru pulang dari Pakistan. Saudara, dan di Pakistan saya juga menikmati yang mustahil. Saudara, hari itu Pakistan bergolak. Sampai ada tembak-tembakan, sampai ada bom. Saudara, dan Tuhan bilang gini, pergi ke Pakistan. Nah ini,
kalau Tuhan itu lagi parah-parahnya, lagi bahaya-bahayanya, Tuhan nyuruh. Akhirnya saya berangkat, saudara di airport sudah dibilang, tanda tangan kalau ada apa-apa kesalahan sendiri. Sampai orangnya bilang begini, gimana sih ibu itu sudah maaf kata ya bu, sudah ada umur perempuan kok pergi ke Pakistan katanya ya. Saya bilang ya justru itu pak ya, saya butuh untuk menolong mereka. Saudara, dan saya pergi ke sana, saudara, ternyata wah. Jadi Pakistan itu saudara terdiri dari 3 zona. Ada zonanya orang kaya, saudara itu kuat ya, kaya banget. Tapi tidak semua orang bisa masuk. Saudara, ada zona di tengah, itu saudara bisa, saudara untuk misalnya urusan sekolah, polisi, nah itu semua orang bisa masuk. Tapi ada satu daerah-daerah, desa-desa yang super miskin. Dan itu tidak ada orang yang mau datang. Tidak ada mall, tidak ada hotel, tidak ada apapun. Saudara super miskin. Nah saudara, saya ke tempat itu. Pada waktu saya ke tempat itu, saudara, saya ini cuma misalnya gini ya, saya bawa makanan di pinggir jalan. Bapak ibu siapa yang ini? Kumpul anak-anak, ada makanan. Wah langsung buat kumpul semuanya saudara. Banyak yang kumpul. Saudara, saya sampai bilang gini, Tuhan, saya sangat rindu memberi makan mereka. Sangat rindu. Saudara, mereka sangat kelaparan. Mereka sangat miskin. Saudara, gajinya penyapu jalanan itu 20.000 sebulan. Gajinya pembantu rumah tangga di sana 50.000 kalau uang Indonesia sebulan. Gajinya guru yang S1, saudara, cuma 700 setiap bulan. Saudara, dan mereka kasihan sekali saudara. Itu diuangkan Indonesia ya, kalau diuangkan Indonesia. Terus saya bilang begini, Tuhan, saya pengen kasih makan. Caranya gimana? Saya pengen bikin KKR buat mereka semua. Caranya gimana? Tuhan bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba ada orang hubungin saya. Dia bilang ini, Bu, Indofood mau buka mie instan di sana. Ibu ke Pakistan kan? Ibu mau kenalan. Singkat cerita, saya suruh orang saya buat kenalan. Saudara, dan yang ajaib, orang ini orang Kristen. Dan dia bilang begini, oke, saya anggap buat dana reklame. Saya kasih 100.000 mie instan. Saudara bisa bayangin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di sana saya kasih KKR, ngasih makan dengan tidak keluar uang. Karena apa? Makanannya apa? Mie instan. Dan semua orang bilang enak. Saudara, mereka tidak pernah makan mie instan saudara. Dan mereka sangat suka. Loh kita aja suka apalagi mereka, betul kan? Saudara yang miskin. Saudara, nah tapi saya dari Indonesia. Saya itu bawa segala macam sumbangan ikan lah, lauk. Termasuk tadi abon murah. Kemudian saya bawa empal. Saya bawa kering tempe sampai 100 kilo. Saya mikirnya begini, nanti di sana saya nyarilah nasi atau apapun, bubur, tapi lauknya sudah ada. Nah sampai di sana saya pikir dulunya saya mau cuma kasih makan sekitar 10.000 orang. Ternyata sangat banyak. Dan saya bilang, Tuhan ini gimana? Tiba-tiba sekali lagi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ada ibu-ibu yang berkata begini, Bu, saya ini punya catering, punya panci besar-besar. Gini aja, semua makanan itu kasih ke saya campur, saya jadiin nasi kebuli. Jadi kalau di sana itu tinggal begini saudara, nasi, kemudian beras ya, air dididihin, beras dimasukin, kemudian lauknya kita tempe lah atau abon dimasukin di situ diaduk. Saudara dijadiin, dah itu nasi kebuli ya. Pokoknya nasi, kalau di sini nasi apa ya? Pokoknya nasi ada rasanya sedikit lah begitu ya. Saudara, dan mereka bikin saudara. Wah saudara, orang antre bawa kantong plastik kresek. Wah dimasukin itu ya. Saudara, mereka makan pakai tangan, mereka bilang gini, wah ini makanan terenak. Padahal cuma nasi sama kering tempe, nasi sama abon murah tadi yang saya cerita.
Saudara, dan mereka menikmati sekali. Saudara, saya sudah lama tidak KKR seperti itu. KKR itu sekali KKR 10.000. Tapi karena tempatnya sempit, sampai saya naik ke tembok. Saudara, duduk di tembok, kan kayak Tuhan Yesus kan, gaya saudara ya. Saya sampai bilang gini, wow Tuhan, saudara, kalau KKR buat 50.000, total 50.000 orang yang kami kasih makan dan KKR. Secara hitungan kita kan habis 1 miliaran saudara, betul kan? Tapi kan ini gratisan semua. Saudara, tanahnya itu tanah apa? Sampah. Lapangan sampah saudara, udah saya pakai aja. Saudara, karena panas jadi kering, hampir tidak ada baunya. Saudara, kemudian nasinya dari ibu-ibu ini. Kemudian mie instannya dari sana. Saudara, dan saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu selalu buka jalan. Tapi maukah kita untuk bilang ya Tuhan. Seandainya hari itu saya bilang ini, Tuhan tidaklah ke Pakistan. Tuhan lagi bahaya, lagi ada bom. Saya tidak melihat kebaikan Tuhan, betul? Tapi waktu kita bilang ya, saya melihat mujizat itu nyata. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya, nomor 6. Yuk, satu lagi. Masih ada satu lagi, 2 lagi ya. Ya, Markus 10 itu. Markus 10 ayat 46 sampai 49. Langsung, dan bis itu terjemahan. Dan waktu Yesus dengan pengikut-pengikutnya serta orang banyak meninggalkan kota Yeriko itu, seorang buta sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Ketika ia mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus, orang Nazaret, ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Jadi mereka memanggil orang buta itu. Saudara, saya mau berkata begini. Selama kamu hidup, tantangan selalu ada. Saudara, bayangin ya, orang ini pengen disembuhin. Tetapi saudara baru teriak Tuhan Yesus, langsung dibilangin diam, dimarahin sama semua orang. Habis dimarahi, saudara ya, saudara kalau sudah tahu bahasa yang lain dibilang begini, ditutupin supaya tidak kelihatan, dipegangin supaya tidak mendekat ke Yesus. Tapi orang ini tambah keras, dia bilang apa? Dia berteriak lebih keras lagi, betul? Saudara, dalam hidup ini, saudara kalau mencoba pertama pasti banyak gagalnya. Nanti saudara mulai menginjil, orang kan bilang begini, sudah jangan cari gara-gara, jangan kristenisasi, jangan yang aneh-aneh. Untuk apapun yang kau mulai, saudara, tantangan pasti datang. Pasti banyak suara negatif. Saudara, saya ini ya setiap kali saya doa di jalan dibilang aneh, sesat. Ya, kita buat pendamaian dibilang perjanjian lama. Pokoknya semualah aneh-aneh. Tetapi saudara, saat kita terus berdoa, kita lihat kemuliaan Tuhan. Dan bagian kita itu dalam kegagalan. Jadi jangan pernah menyerah pada waktu tantangan datang. Saya tahu hidup ini tidak pernah gampang. Tapi bersama Tuhan kita pasti lebih dari pemenang. Amin. Ingat kata-katanya, lebih keras lagi. Jadi kalau ada masalah, lebih keras lagi mencoba. Lebih keras lagi berdoa. Lebih keras lagi berteriak. Lebih keras lagi saudara ya untuk menyembah. Ingat, kita gemakkan guru lebih keras lagi. Karena saudara, kemarin tanggal 1 aja sudah ada gempa. Supaya gempa dan semuanya ditahan. Ya, jangan lupa ya, setiap orang setiap hari harus pasang 1 kali.
Kalau ada satu guru, dua guru, 3 guru, sampai nanti sehari 7 kali. Tapi cuma sebentar, percayalah. Yang penting sampai bulan Juli ya, supaya kita lihat Tuhan sendiri yang selesai mengerjakan, membuat mujizat, menahan bencana. Terakhir, sip. 1 Raja-Raja 19 sampai 21. Elia bertemu dengan Elisa putra Safat yang sedang membajak ladangnya dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri berada di belakang pasangan lembu yang ke-12. Waktu Nabi Elia berjalan melewati Elisa, ia melemparkan jubahnya ke pundak Elisa. Elisa meninggalkan lembu-lembunya dan berlari mengejar Nabi Elia. Elisa kembali ke ladangnya lalu mengambil sepasang lembu dan menyembelihnya. Kemudian ia memasak daging sapi itu dengan menggunakan baja sebagai kayu bakar dan membagikannya kepada orang-orangnya. Mereka mengadakan pesta besar di situ. Sesudah itu Elisa pergi mengikuti Nabi Elia sebagai pembantunya. Saudara bisa bayangin ya, ini ada bos besar, punya sapi banyak, punya ladang banyak, bajak aja sama 12. Saudara, tapi begitu melihat panggilan Tuhan, dia rela bagi-bagi semuanya, bikin pesta. Terus dia jadi apa saudara? Kemudian dia pergi jadi nabi besar. Betul enggak? Dia jadi orang hebat, betul enggak? Jadi apa? Pembantu. Saudara, berapa banyak dari kita punya hati hamba? Berapa banyak dari kita itu rela, saudara ya, untuk melayani Tuhan tanpa fasilitas. Berapa dari kita, saudara bisa setia sekalipun keadaannya tidak enak. Kalau saudara baca di dalam buku Talmud, saudara, dari bos besar Elisa itu orang kaya raya saudara. Saudara, dia kerjanya apa? Nyapu, ngepel. Saudara, menyuci bajunya Elia, ngikutin Elia. Saudara, dan itu tidak cepat. Menurut sejarah itu kurang lebih 9 tahun. Saudara, sekali lagi baru Tuhan kemudian angkat, promosikan dia menjadi nabi besar. Setiap kita ada jalan didikan, ada jalan hamba, ada jalan istilah saya untuk kerendahan hati. Dan saya berdoa mungkin hari-hari ini ada yang sedang mengalami itu. Saudara tidak boleh menyerah. Saudara tidak boleh berkata kecewa, berontak, pergi. Tapi ayo berkata, Tuhan, selesaikan rencanamu dalam hidupku. Maka saudara akan menjadi orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya hari ini, ya, saya berdoa ada sesuatu yang ilahi yang ditanamkan Tuhan dalam hidup saudara. Mari bereaksi ilahi.